tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Kita yakin Tuhan pasti menyertai kita. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ibadah kita, saya akan bacakan beberapa pengumuman untuk kita ketahui. Yang pertama, untuk sementara waktu, persembahan dan perpuluhan dapat dimasukkan ke dalam kantong yang dekat meja tamu bagi yang datang tatap muka ke gereja, dan dapat juga ditransfer ke rekening BCA 573514659 atas nama Lydia Rahmaterex. Yang kedua, untuk sementara waktu juga, warta gereja akan dibagikan melalui WhatsApp. Jika ada yang belum menerima, dapat menghubungi Bapak Arif dan Saudari Lia. Dan yang ketiga, jam doa sementara waktu juga kita laksanakan melalui Zoom. Link Zoom akan diberikan 30 menit sebelum jam doa dimulai di grup WA GBI Babaton. Bagi yang tidak dapat mengikuti Zoom, dapat ikut serta dalam doa link. Itulah pengumuman buat kita di minggu ini. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan pujian. Kita akan menyanyikan pujian dari nomor 219, Batu Karang Perlindungan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di hari ini Bapa, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami mengikuti ibadah, baik itu di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Apa yang kami alami saat ini Tuhan, tidak terlepas dari penyertaan, kasih karunia dan berkat dari Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan memimpin kami satu persatu yang hadir maupun yang mengikuti ibadah melalui online. Lindungi kami ya Tuhan, mampukan kami supaya kami memahami kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pendeta muda Kastas Teguh ya Bapa. Sehingga kami ya Tuhan mendapatkan berkat yang sangat luar biasa, yaitu berkat rohani yang memberikan kekuatan bagi kami yang lemah dan memberikan kepada kami sukacita ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menyertai, memimpin dan beracara di ibadah ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh duduk kembali. Kita akan angkat pujian dari NP 246, Ku Percaya Pada Yesus.
disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah mulia imanku, oh tambahkan. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan angkat pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar
Terpujilah Engkau Bapa atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terutama Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bernafas, untuk menikmati kasih karunia-Mu Bapa yang telah Engkau percayakan kepada kami pribadi lepas pribadi, oknum demi oknum. Bapa, kami sungguh bersyukur Bapa karena sampai pada pagi ini Engkau masih memberikan kami kesehatan yang baik. Walaupun ada beberapa sahabat kami, beberapa teman kami, kenalan kami yang saat ini terbaring sakit dan ada yang istirahat di rumah. Namun itu semua adalah kasih karunia Tuhan kepada kami agar kami dapat lebih introspeksi dari Tuhan dan terhadap apa yang telah kami lakukan demi kemuliaan nama, akan tetap diperbuat Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di surga, Allah yang bersembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang sungguh mengasihi kami. Terpujilah Engkau Bapa, pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Engkau Bapa. Bapa, tetapi hati dan pikiran kami, jiwa dan raga kami, agar senantiasa apa yang terucap dari lidah dan mulut kami Bapa, senantiasa sesuai dengan keinginan-Mu sendiri, bukan keinginan kami. Bapa, kami bersyukur atas kesehatan yang telah diberikan kepada ibu kami. Di dalam usia yang itu sudah senja Bapak, Engkau tetap memulia. Dan kami sangat bersyukur Bapak karena Engkau memberikan kami satu teladan dan contoh yang begitu luar biasa Bapak. Sehingga kami dapat menjadi contoh kehidupan dari keluarga Ibu Pendeta David dan Ibu. Bila Tuhan Engkau urapi hati dan pikiran kami, Tuhan Engkau Bapak, sehingga kami bisa melakukan sedikit saja apa yang telah mereka contohkan di dalam kehidupan mereka kepada kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur Bapa atas saudara-saudara kami yang sudah kembali dari rumah sakit. Seperti Bapak kelihatan, Bapak ini semua anugerah juga kepada kami Bapak. Bila ini Tuhan menjadi profesi juga bagi kami sehingga kami bisa lebih menjaga lagi kesehatan kami Bapak. Bila ini semua Tuhan kami gunakan hanya kemuliaan nama Bapa di surga. Di surga kami juga sangat bersyukur Bapak, di mana pagi ini kami dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Masih banyak gereja Tuhan yang belum bisa melakukan ibadah. Masih banyak tempat ibadah Tuhan yang masih belum mereka gunakan Tuhan. Namun kami telah Engkau percayakan untuk beribadah saat ini. Ini merupakan satu hadiah yang besar bagi kami Bapak. Merupakan satu anugerah dan karunia Tuhan kepada kami. Oleh karena itu Bapak, jangan Engkau biarkan kami menjadi rombongan hati Bapak. Jangan Engkau biarkan kami Tuhan menjadi berkuasa diri. Ajar kami Bapak, agar kami juga dapat melakukan lebih baik lagi Tuhan di dalam tata ibadah-Mu, sehingga gereja di tempat ini, kami jemaat gereja Baptis Bapak, tidak menjadi klaster COVID yang baru Bapak. Bapak tolong pribadi lepas pribadi di dalam keluarga masing-masing di mana kami berada. Tutup bungkus kami Tuhan agar kasih kuasa-Mu dengan darah-Mu Yesus, sehingga kami sungguh memiliki kasih dari Tuhan, memiliki kesehatan dari Tuhan, dan kami tidak menjadi buah bibir dan bincang orang lain Bapak. Bapak di surga, kami juga Tuhan berdoa untuk teman anak-anak yang ada di tempat ini Bapak. Bila Engkau telah mempercayakan teman anak-anak ini kepada gereja Baptis Bapak Tony Bapak, bila Tuhan melalui teman anak-anak ini, Engkau berkati para orang tua murid, para murid yang mengenyam pendidikan di taman kanak-kanak. Bila Tuhan melalui taman kanak ini, mereka melihat Engkau sungguhlah kami maha berkasih. Mereka melihat dan merasakan kasih Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, berkati setiap pribadi yang terlibat, guru-guru, pegawai, dan semua Tuhan orang-orang yang melibatkan diri dalam kegiatan ataupun pengurusan taman kanak-kanak. Engkau berikan puji dan hikmat dari Allah sendiri, sehingga mereka dapat melakukan dengan baik sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Bapa di surga, kami juga Tuhan bersyukur, di mana Tuhan juga percayakan kepada kami jemaat di tempat ini keluarga Bapak Su pada yang begitu baik. Tuhan, kami sungguh dilayani dengan baik. Tempat ini begitu bersih dan rapi Tuhan, tanpa keluarga Bapak Super kami tidak akan mendapatkan seperti ini Bapak. Oleh karena itu berkati keluarga dan keluarga Bapak Super. Bapak Super, Ibu Super dan seluruh anak cucunya Bapak. Bapak, bila kami juga sungguh merasakan berkat dari Tuhan melalui keluarga ini, dan kami merindukan Bapak, suatu saat kami dapat bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan.
Biarlah mereka juga akan mempersembahkan jiwa mereka jadi kemuliaan nama Engkau. Bapa di surga, kami juga bersyukur Bapa dan berdoa kepada semua orang-orang yang ada di sekitaran gereja ini Bapa. Orang-orang yang berjual di depan sana Bapa. Tuhan, kami rindu Tuhan suatu saat kami juga bisa bersama-sama mereka berbincang-bincang tentang kasih Tuhan. Kami juga rindu Tuhan suatu saat kami dapat beribadah bersama-sama memuji muliakan nama Bapa. Oleh karena itu berilah kami kesempatan. Berilah kami Tuhan tuntunan agar kami punya keberanian untuk menyatakan kasih Tuhan kepada mereka Bapa. Agar kami mau Tuhan memberikan hati dan pikiran kami untuk menjangkau mereka Bapa. Bapa, ampuni kami. Bila Engkau telah memberikan waktu kepada kami selama ini, namun kami menyanyiakannya Tuhan. Ampuni kami Bapa, bila kami selama ini tidak pernah berpikir sampai sejauh mana kami harus menjangkau mereka Bapa. Harus berbicara dengan mereka Bapa. Oleh karena itu Bapa, berilah kami Tuhan. Ampuni kami, berikan kami hati yang berani. Berikan kami hati yang terbuka Tuhan untuk menolong mereka. Kalau mereka juga berhak untuk mendapatkan berita keselamatan dari Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk hubungan Gereja Baptis Indonesia. Memang sudah beberapa lama Tuhan kongres tertunda. Namun kami akan percaya bahwa di dalam tertundanya ini Tuhan punya rencana dan hal yang lebih baik lagi untuk hubungan Gereja Baptis Indonesia. Bapak urapi dan berkatilah semua pengurus, mulai dari ketua, sekretaris dan sampai semua unit yang ada di Bapak. Dan juga Tuhan kepengurusan mengenai yayasan dan harta yang dimiliki oleh gabungan Gereja Baptis Indonesia melalui yayasan Tuhan. Berkati semua pengurus dan berkati semua orang terlibat Tuhan. Bila mereka juga melakukan apa yang sungguh Tuhan kehendaki sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka melakukan yang terbaik dari hidup mereka demi kemuliaan nama Bapa. Urapi Tuhan dan berkati semua yayasan rumah sakit, yayasan pendidikan, dan mungkin ada yayasan yang lain Tuhan yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu Bapa. Biarlah Tuhan semua ini menjadi saluran berkat Tuhan kepada jemaat-jemaat atau kepada orang yang ada di sekitaran tempat itu Bapa. Biarlah melalui yayasan ini Tuhan, nama-Mu makin berkumandang di bumi Indonesia ini, bahkan di dunia ini Bapa. Dalam surga, kami menyerah Tuhan isi daripada kami ke dalam kami Bapa. Secara kami menyerahkan hamba-Mu Bapa. Urapi di hamba-Mu itu secara khusus. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu Bapa. Jangan biarkan yang menjadi bagian dalam kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah kiranya apa yang tercurah dari lidah dari mulutnya hanya senantiasa kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dibacakan sebut dan doa kami Bapa. Hanya yang kami tetapkan dalam satu nama. Hanya di dalam nama Yesus. Yang adalah Tuhan suami kami dan kekal. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan dan perpuluhan. Saya akan bacakan panggilan memberi yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Berdoa persembahan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kami ya Tuhan, sebagian berkat yang sudah kami terima dari Engkau ya Bapa. Biarlah ini dapat dipergunakan Tuhan untuk keperluan di gereja ini dan untuk keperluan pelayanan kami di luar gereja ini yang semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi dan juga yang belum dapat memberi hari ini ya Bapa. Tuhan akan memberkati kami bila lain waktu bisa memberikan persembahan dan perpuluhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Khotbah kita pada siang hari ini diambil dari
Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Demikian nats khotbah kita hari ini. Selanjutnya kita akan angkat pujian Tetap Setia. Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang menjadikan
kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami siap Tuhan menerima kebenaran firman-Mu, berbicaralah ya Bapa. Selidiki setiap hati kami Tuhan, agar kami bisa melihat, agar kami bisa mengetahui Tuhan, apakah kami sungguh-sungguh ada di dalam Engkau, apakah kami sungguh-sungguh berdiri atas janji-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicara, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami, memateraikan, memampukan hamba-Mu yang tidak lebih dari satu orang pun anak-anak Tuhan di tempat ini. Pakailah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salom. Ya, boleh pandang samping kiri dan kanannya, lalu katakan, saya adalah orang yang paling disayang Tuhan. Mana suaranya? Bilang dulu, saya adalah orang yang paling disayang Tuhan. Amin, puji Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama rahasia menang dan unggul. Semua orang pasti kepingin jadi pemenang, hidupnya sukses. Dia jadi terunggul di sekolah, di pekerjaan, di lingkungan, di keluarga, jadi orang yang hebat gitu ya. Dunia juga saat ini sedang melawan COVID. Ya, jadi negara siapa yang kuat dia bertahan, karena banyak negara kolab karena menghadapi resesi ya. Jadi siapa yang kuat dia yang bertahan. Tapi apakah benar demikian? Nah, kalau kita belajar firman Tuhan hari ini dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah itu judulnya adalah kesia-siaan di bawah matahari. Jadi segala sesuatu itu sia-sia. Sia-sia kalau itu tanpa apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Sia-sia apa? Semuanya itu menjadi sia-sia kalau semuanya itu kita mengandalkan di luar Tuhan sendiri. Karena sesungguhnya yang paling mengutamakan, yang paling menentukan kita menang, kita berhasil bukanlah kekuatan kita, bukanlah pengalaman kita, tetapi yang menentukan kita berhasil adalah kasih karunia Tuhan. Dunia biasanya mengejar untuk menjadi lebih cepat ya. Untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi lebih cerdas, untuk menjadi lebih cerdik dan cendekia ya. Tapi tadi kita sudah membaca di nas pengkhotbah kita di Pengkhotbah 9 ayat 11 sampai 12. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan yang untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami oleh semua orang. Ya, semua orang kepingin nasibnya ya yang baik-baik ya, ingin mengejar cepat supaya bisa menang, untuk kuat supaya bisa unggul, untuk berhikmat supaya bisa dapat roti, cerdik supaya kaya, cerdik cendekia supaya dapat karunia dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat ayat yang selanjutnya, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Orang-orang yang mengandalkan kekuatan, hikmat, kecerdasan, yang mengandalkan cerdik cendekianya, pada akhirnya orang-orang yang demikian akan tertangkap dalam jala. Apa yang dimaksud dengan jala? Orang tidak sangka-sangka, orang tidak duga-duga, ternyata dia kena perangkap ya. Semua manusia berlomba untuk cepat ya, untuk bisa menjadi lebih berhikmat dari yang lain, untuk lebih menjadi cerdas lebih daripada yang lain, untuk lebih kuat daripada yang lain. Tapi hari ini kita belajar bersama-sama, ternyata semuanya itu tidak menentukan saudara saya dan saya menjadi unggul dan menang. Yang menentukan semuanya itu, yang menentukan kita unggul dan menang bukan semuanya yang tadi disebutkan di dalam ayat yang ke-11. Karena orang-orang yang mengandalkan semuanya itu pada akhirnya kena jala. Artinya apa?
mereka kena perangkap yang mematikan, ya kan? Sebab kekuatan kita itu terbatas. Sebab kecerdasan kita itu terbatas. Hikmat manusia itu terbatas. Ada satu titik di mana uang kita nggak bisa nolong kita, betul? Ada satu titik di mana kekuatan kita itu kita nggak bisa kuat lagi karena usia. Kecerdasan kita juga bisa hilang. Di waktu pikun udah hilang semuanya, ngeblank gitu ya. Hikmat manusia juga terbatas. Di suatu tempat, waktu dan keadaan ternyata sama sekali tidak bisa menolong. Nah, makanya di waktu Covid seperti ini ya banyak yang collab ya, karena mereka mengandalkan kekuatan mereka pada apa yang ada pada diri mereka. Tapi percayalah Bapak Ibu, jemaat Gereja Baptis Pebaton semuanya akan baik-baik saja, karena bergantung pada kasih karunia Allah. Wow, ini satu kebenaran yang harus kita pegang. Karena ternyata memang bukan itu yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Bapak Ibu tahu siapa yang mengalaminya? Tadi kita baca di situ ayat yang ke-12, seperti karena manusia tidak mengetahui waktunya. Kata manusia di sana adalah natural man. Siapa natural man? Adam. Yang akan mengalami jala dalam hidupnya, yang akan kena perangkap dalam hidupnya itu siapa? Keturunan Adam. Tapi saudara dan saya bukan keturunan Adam. Ya, memang Adam itu nenek moyang kita. Tetapi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan lagi anak-anak Adam. Saudara dan saya bukan lagi anak-anak Adam, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Sekarang mari kita katakan bersama-sama, saya adalah anak Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 12 yang bilang, bukan saya yang bilang. Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Mulai hari ini saudara bukan lagi keturunan Adam, tetapi anak-anak Allah. Yang mengalami perangkap dalam hidupnya, yang mengalami jerat dalam hidupnya, itu adalah anak-anak Adam. Karena Adam itu adalah natural man, orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang hidup di bawah kuasa dosa, perhambaan, ya, orang yang mengandalkan hukum Taurat, itulah yang akan mengalaminya. Tetapi orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia, yaitu anak-anak Allah, orang yang dibenarkan, kita dibenarkan waktu kita percaya Yesus, kita dibenarkan, lalu status kita berubah, bukan lagi sebagai orang berdosa, tetapi orang benar. Bukan lagi sebagai anak-anak Adam, tetapi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Abraham pada akhirnya dia sampai di puncak imannya. Minggu yang lalu kita belajar dari Abraham. Abraham pada akhirnya menggenapi rencana Tuhan, menjadi orang yang unggul. Sampai hari ini Abraham kita kenal 4 agama lebih, ya, setidaknya 4 agama lebih mengenal sosok Abraham. Namanya benar-benar masyhur. Dia unggul, dia menang terhadap setiap situasi dalam hidupnya. Kenapa? Karena Abraham berdiri di atas kesabaran dan kasih setia Allah dalam kasih karunia-Nya. Itulah yang membuat Abraham menang. Abraham tidak menyandarkan hidupnya kepada hartanya yang banyak. Abraham tidak menyandarkan kekuatannya kepada pengalamannya, tetapi Abraham bersandar kepada kesabaran dan kasih setia Tuhan dalam kasih karunia-Nya. Kita juga bisa belajar dari Yakub. Yakub itu adalah anak yang paling kecil. Dia Esau ada yang paling tua, seharusnya Esau yang mendapatkan berkat dari bapaknya. Tetapi yang mendapatkan berkat itu siapa? Yakub. Karena Yakub itu adalah anak yang hidup dari kasih sayang orang tuanya. Ia hidup dari kasih karunia Allah. Kita juga belajar dari Daud beberapa waktu yang lalu, masih ingat belajar dari Daud? Daud itu menang menghadapi Goliat. Apakah Daud mengandalkan pengalamannya? Apakah Daud mengandalkan ketapelnya? Ya. Daud tidak mengandalkan semuanya itu. Satu yang dimiliki oleh Daud yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa? Ia memiliki sense of beloved.
Ya. Daud memiliki sense of beloved, sehingga Daud bisa menumbangkan seorang Goliat yang badannya besar, punya pengalaman berperang tidak kurang-kurang lagi, tetapi bisa dikalahkan oleh seorang Daud. Siapa yang akan mengalahkan Goliat yang hari ini bentuknya bukan lagi orang ya, tetapi Goliat hari ini Covid ya? Mereka yang memiliki sense of beloved, yang hidup dari kasih karunia Allah. Yang percaya katakan amin. Kita juga belajar Yohanes dan Petrus beberapa waktu yang lalu. Yohanes dan Petrus juga mengalami hal yang sama. Yohanes adalah orang yang bertahan, meskipun yang lain lari, dia tetap bertahan, setia mengikuti Yesus. Dia ada di bawah kaki Yesus. Yohanes pada akhirnya juga dipakai Tuhan, murid yang pada akhirnya dipakai Tuhan untuk menyatakan pewahyuan. Petrus tadinya memang dia mengandalkan kekuatannya, tetapi Tuhan memulihkan Petrus di Danau Tiberias, sehingga Petrus pun pada akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena Petrus dipulihkan oleh kasih setia Tuhan. Ia kembali menyadari dalam hidupnya, bukan saya yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mengasihi saya. Jadi rahasia menang dan unggul yang dialami oleh Abraham, yang dialami oleh Daud, yang dialami oleh Yakub, yang dialami oleh Yohanes dan Petrus, bukanlah apa yang diandalkan oleh dunia ini, tetapi apa yang dipersiapkan oleh Tuhan buat anak-anaknya. Kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya akan bacakan buat saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekalahan dalam hati mereka. Ya, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikan Bapak Ibu ayat ini. Siapa yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Tuhan. Ya, tadi kita belajar dari pasal 9. Pasal 9 berkata, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Ya kan? Kapan kita mengetahui waktunya? Saat kita menerima karunia Allah. Karena Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu orang yang menang dan unggul adalah orang yang menerima kekekalan yang diberikan Allah. Kapan kita menjadi orang yang menang dan unggul? Kapan waktu-waktu dalam hidup kita menjadi waktu yang terindah? Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu kita menerima kekekalan yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana kita menerima kekekalan di dalam Tuhan? Saat kita menerima kasih karunia-Nya. Supaya apa? Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat semua supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Supaya berkat-berkat Abraham sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Supaya berkat-berkat Abraham sampai kepada jemaat Gereja Baptis Pabaton. Bagaimana caranya? Ketika kita menerima kekekalan yang diberikan oleh Allah, yang diberikan Allah dalam hati kita, yaitu lewat apa? Lewat kasih karunia. Ya, lewat kasih karunia-Nya saja kita menerima kekekalan, enggak lewat yang lain. Kalau kita menerima berusaha mendapatkan kekekalan lewat perjuangan kita, tidak seorang pun bisa yang memenuhi hukum Taurat. Mungkin dia bisa 9 hukum, tapi 1 tidak. Mungkin dia bisa sebagian hukum, tapi sebagian tidak. Lalu ketika manusia mengandalkan kekuatannya untuk datang kepada Tuhan, menanti dosa kesombongan. Kalau tidak mampu, menanti dosa kemunafikan. Kanan kiri oke, maju mundur kena. Tetapi ketika kita mengandalkan kasih karunia Allah, dosa tidak bisa menguasai kita. Ya, memang kita masih berdosa, tetapi dosa tidak bisa menguasai anak-anak Tuhan. Waktu saya lebih taat daripada Pak Joni, nggak bisa buat saya sombong, karena saya tahu bukan karena ketaatan saya selamat, tapi karena pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab
Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Waktu Pak Joni lebih taat dari saya, tidak bisa membuat saya jadi minder lalu membangun kemunafikan. Udah jelas kok saya berdosa. Tuhan terima saya apa adanya. Kenapa saya harus membangun tembok kemunafikan? Jadi kita nggak bisa dikuasai oleh dosa. Makanya dikatakan ketika Tuhan memberi kekekalan dalam hati mereka. Kapan itu? Saat kita menerima kasih karunia. Di dalamnya ada ketulusan, di dalamnya ada kemurnian. Karena kita melakukan sesuatu bukan lagi supaya kita mendapatkan keselamatan, bukan lagi supaya kita diberkati, bukan lagi supaya kita berkenan kepada Tuhan, tetapi kita melakukan ketaatan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia sudah sayang kepada kita. Dia sudah menyediakan berkat-berkat bagi kita. Sehingga kita berkata apa? Tuhan, aku percaya Engkau telah menebus hidupku dari lubang kubur. Tuhan telah menanggung sekutuk dosa dan pelanggaranku. Maka hari ini Tuhan, aku mau hidup seturut kehendak-Mu. Aku mau hidup mengucap syukur lewat setia beribadah, lewat komitmen melayani, lewat komitmen kepada pasangan, lewat komitmen dalam pekerjaan. Aku mau melakukan ini Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Waktu saudara dan saya hidup secara demikian, artinya saudara hidup dalam ketulusan dan keikhlasan. Hidup dalam kemurnian. Waktu kita hidup dalam kemurnian, segala yang baik yang di surga akan mengalir di hidup kita, di keluarga kita, di gereja kita. Amin. Maka hidup kita akan di bumi seperti di surga. Rahasia ini hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Rahasia ini tidak kita temukan dimanapun. Di filsafat kita tidak temukan, di ajaran-ajaran manapun tidak kita temukan. Hanya di dalam Yesus. Karena itu Bapak Ibu harus sadari, gereja ini Tuhan panggil untuk menyatakan kasih karunia Allah. Tuhan mau lewat jemaat Gereja Baptis Pebaton banyak orang akan mengenal kasih karunia Allah. Amin. Karena banyak orang Kristen di luar sana, ya mereka juga melayani, ya salib mereka juga besar di rumah, ya foto Tuhan Yesus juga ada besar di rumah mereka, tetapi mereka sedikit yang mengalami kasih karunia Allah. Tuhan mau lewat saudara dan saya, orang-orang Kristen akan mengalami kasih karunia Allah yang sesungguhnya. Karena kemenangan, keunggulan bukanlah dengan usaha kita, bukan dari apa yang kita usahakan atau miliki, tapi keunggulan dan kemenangan kita bisa bertahan melewati situasi, kondisi dan keadaan saat kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Ketika kita hidup bergantung, berserah penuh dalam kasih karunia Tuhan, maka di situ kita akan melihat iman yang sejati lahir di hati kita. Karena itu mulai hari ini mari kita hidup benar-benar mengandalkan kasih karunia Tuhan. Jangan lagi mempercayakan diri kepada daging kita. Saya mengajak Bapak Ibu belajar dari Paulus, 2 Korintus 1 ayat 19. Paulus berkata, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami. Paulus belajar untuk tidak menaruh kepercayaan kepada dirinya. Jangan menaruh kepercayaan diri kepada kedagingan kita, kekuatan kita, hikmat kita, kecerdasan, kepintaran, atau kecerdikan kita. Jangan. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu pinter. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu kuat. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu berhikmat. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu cerdik, cendekia. Tapi lebih daripada itu, andalkan kasih karunia Tuhan. Tuhan, aku tahu aku berhasil bekerja bukan karena pengalamanku yang setumpuk, tapi karena kasih karunia-Mu. Sehingga waktu saudara berhasil dalam pekerjaan, saudara tidak menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Ketika saudara berhasil dalam hidup ini, saudara akan memuliakan Tuhan. Waktu saudara memuliakan Tuhan, Tuhan terus buka tingkap-tingkap langit, karena saudara bisa dipercaya untuk mengelola berkatnya. Ada amin? Puji Tuhan, haleluya. Jangan bilang, Pak, saya ini nggak mungkin dapat jodoh lagi, Pak. Saya ini jelek orangnya. Saya mau tanya, ketika ada seorang anak muda berkata seperti ini, dia mengandalkan kekuatannya atau mengandalkan Tuhan?
Iya, dia menyandarkan kepercayaannya kepada dagingnya, bukan kepada karunia Tuhan. Gitu. Tuhan, Pak, saya nggak mungkin Pak, saya dapat pekerjaan Pak. Usia saya udah 40 tahun Pak. Nggak mungkin saya dapat pekerjaan Pak. Sekarang susah pekerjaan, lalu yang dicari orang itu yang muda-muda supaya lebih gesit. Saya mau tanya, orang ini percaya kepada Tuhan atau percaya kepada kedagingannya? Dia percaya kepada kedagingannya. Makanya sampai kapanpun orang seperti ini tidak akan mendapat pekerjaan. Tapi percayalah, Tuhan, memang saya adalah orang yang usianya sudah 40 tahun. Tapi lebih daripada itu Tuhan, aku tahu kasih karunia Tuhan tersedia bagiku. Ada segala yang baik yang Tuhan sediakan di surga yang dipersiapkan bagiku. Maka hari ini Tuhan, aku melangkah mengandalkan kasih karunia-Mu. Tuhan, aku tahu wajahku tidak begitu seganteng Ari Wibowo, tetapi aku tahu Tuhan, kasih karunia-Mu melimpah dalam hidupku. Maka saat itu Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Waktu ujian, wah saya pasti bisa nih. Karena apa? Saya sudah belajar. Saya paling hebat di kelas ini, saya paling hebat. Jadi udah deh, santai aja. Akhirnya mengandalkan kekuatannya. Justru di situ kita masuk ke dalam jerat yang tadi dibilang di khotbah. Tapi ketika kita ujian, andalkan kekuatan Tuhan. Andalkan kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan, aku bersyukur, aku gampang menghafal, tetapi lebih daripada itu Tuhan, aku mengandalkan kasih karunia. Lihat, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dalam kehidupan kita. Ya. Andalkan kasih karunia Tuhan. Lebih daripada kepintaran kita, lebih daripada hikmat kita, lebih daripada kecerdikan. Maka ketika kita hidup mengandalkan kasih karunia, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan mengangkat kita bukan jadi ekor tetapi jadi kepala. Karena itu adalah janji Tuhan. Tuhan akan tidak pernah membawa hidup kita, tidak akan pernah lagi turun, tapi hidup kita akan terus naik dan naik. Karena dalam kasih karunia Tuhan kita menemukan kemenangan demi kemenangan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mengangkat kita di atas setiap badai persoalan yang ada. Dan lewat itu semua akan lahir kesaksian-kesaksian hidup dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari mulai hari ini dalam keluarga, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, jangan kita lagi mengandalkan kekuatan, kecerdasan, kepintaran, tapi belajar dari pengkhotbah hari ini, kita mengandalkan apa yang diberikan Tuhan dalam hati kita, yaitu kekekalan lewat kasih karunia-Nya. Tuhan, ku tahu Tuhan sudah menyelamatkan aku. Tuhan, aku tahu Tuhan senang, Tuhan sayang kepadaku. Aku tahu Tuhan bahwa segala yang baik Tuhan sudah sediakan di surga buat aku. Hari ini Tuhan, aku mau melakukan apa yang dipercayakan kepadaku dengan hati yang sungguh-sungguh. Lebih daripada itu Tuhan, aku mempercayakan kasih karunia-Mu yang tersedia bagiku. Tuhan rindu melihat jemaat-jemaat tempat ini menjadi orang-orang yang unggul dan berhasil, orang-orang yang menang. Sebab lewat itu saudara akan punya kesempatan untuk bersaksi kepada banyak orang apa yang membuat saudara unggul dan menang. Amin. Suatu hari akan ada orang bertanya kepada Bang Yosi, Bang Yosi, kamu kok bisa Bang? Padahal aku tahu Bang Yosi itu orangnya biasa-biasa saja. Kok bisa? Kamu mau tahu apa yang membuat saya seperti ini? Sini, saya mau sharing. Bang Yosi bisa cerita kasih karunia Allah yang mengangkat hidupnya. Amin. Wow, indah sekali ya ketika kita hidup di dalam kasih karunia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah hari ini lewat firman-Mu Tuhan. Kembali kami disingkapkan betapa kasih karunia-Mu Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Biarlah apa yang kami sudah dengar termaterai dengan baik, menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun, yaitu karunia Allah lewat kasih karunia-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita
Kita akan bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa berkat dan doa penutup. Sebelum kita akan masuk dalam doa penutup, Bapak Ibu saya ajak untuk berdiam diri. Musik akan menolong kita. Mari respon setiap kebenaran firman Tuhan yang saudara terima hari ini. Sadarilah bahwa kasih karunia-Nya lebih dari apapun yang kita miliki, lebih dari apapun yang kita andalkan di dunia ini. Kasih karunia tersedia buat setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tuhan mau kita hidup di bawah kasih karunia-Nya, mengandalkan kasih karunia-Nya lebih daripada yang lain. Tuhan ingin mengangkat hidupmu. Tuhan ingin memakai engkau untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Abraham bisa tiba di puncak imannya karena kesetiaan dan kesabaran Tuhan dalam kasih karunia-Nya. Daud bisa mengalahkan Goliat yang begitu hebat, dikenal hebat dan ditakuti ketika Daud memiliki sense of beloved. Yohanes bisa setia sampai akhir, Petrus bisa setia sampai akhir ketika mereka dipulihkan dalam kasih karunia Tuhan. Yakub akhirnya bisa menerima berkat kesulungan meskipun dia adalah anak yang kedua, ketika ia hidup dari kasih sayang orang tuanya. Tuhan mau saudara dan saya hidup dari kasih karunia Tuhan saja. Karena kasih karunia Allah itu cukup bagi kita, lebih daripada apa yang kita harapkan, lebih dari apa yang kita punya. Tuhan ingin menjadikan jemaat Tuhan di tempat ini menjadi kaya lewat kasih karunia-Nya. Tuhan ingin menjadikan jemaat Tuhan di tempat ini menjadi kuat di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan ingin menjadikan jemaat Tuhan di tempat ini menjadi berhikmat di dalam kasih karunia-Nya. Karena itu mari terima kasih karunia Allah. Terima kasih karunia Allah. Sadari kasih karunia-Nya. Haleluya Yesus. Tuhan, hari ini kami mau Tuhan selidiki hati kami. Apakah kami berdiri benar-benar dalam kasih karunia-Mu? Apakah kami benar-benar berdiri di atas batu karang yang teguh? Selidiki hati kami ya Tuhan. Kami telah melihat segala kebaikan, kami telah melihat segala anugerah Tuhan yang begitu besar. Bagaimana mungkin Tuhan kami beralih dari ke tempat yang lain, karena kasih karunia-Mu lebih dari apapun. Sama seperti kemuliaan yang Kau nyatakan atas Abraham, atas Yakub, atas Daud dan juga kepada Petrus dan Yohanes. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagi kami.
Kami tidak akan beralih lagi kepada yang lain. Kami tidak akan beralih lagi kepada dunia ini. Kami tidak akan beralih lagi kepada kekuatan kami, karena ada kekuatan yang jauh lebih besar yang tersedia bagi kami, yang Tuhan sediakan lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang boleh tetap semangat memandang wajah-Mu walaupun di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak baik. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan, kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami akan tetap aman, terlindung, terpelihara, karena Tuhan yang memelihara sempurna setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat-Mu berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati Tuhan dalam setiap pergumulan anak-anak kami, dalam sekolah, dalam perkuliahan, dalam mencari pekerjaan. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit atas jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan akan terus mengangkat yang lemah menjadi kuat, yang miskin diperkaya dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga lewat gereja ini Tuhan akan nyata segala kebaikan-Mu. Siapapun yang masuk ke dalam gereja ini, mereka akan merasakan kasih yang luar biasa, kasih yang tulus ikhlas sedang bekerja secara luar biasa di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang indah saat kami bersekutu bersama-sama. Biarlah setiap pujian, pengagungan, persembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi persembahan yang harum dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seminggu ini Tuhan, kemanapun jemaat pergi, baik di dalam rumah, baik di luar rumah, perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Jauh dari sakit penyakit, jauh dari kecelakaan, jauh dari segala yang buruk, jauh dari segala apapun yang direncanakan oleh kuasa kegelapan ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi, menutup buku segenap jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami terus berjalan dalam kemuliaan-Mu, memandang kasih karunia-Mu, hidup di atas kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya memuliakan Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan kesetiaan saudara, kesungguhan kita semua. Tuhan senang dengan hatimu yang haus dan lapar akan kebenarannya. Tuhan senang dengan hatimu yang berserah, bersandar penuh kepadanya. Lebih daripada itu, mari arahkan hatimu, arahkan seluruh hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita tercurah melimpah-limpah atas segenap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Pulanglah, bawalah kasih karunia-Nya. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Jadilah saksi Tuhan, jadilah kuat, jadilah setia, jadilah teguh, jadilah kokoh dalam iman yang tulus, ikhlas dan murni di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena damai sejahtera dan sukacita surgawi senantiasa mengiring setiap kehidupan saudara dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Besar
Yesus.